Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dawabit Qada wa Murafaat. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk yang pertama yaitu kaidah pertama. Hukmul hakim fi masailil ijtihad yarfa'ul khilaf. Artinya, hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat. Kaidah di atas sesungguhnya berlaku pula untuk semua keputusan dari pemegang kekuasaan. Tetapi di sini menurut Al-Qurafi, kaidah tersebut hanya berlaku di bidang peradilan saja. Nah, maksud dari kaidah tersebut adalah apabila seorang hakim menghadapi perbedaan pendapat di kalangan ulama, kemudian si hakim ini mentarjih atau menguatkan salah satu pendapat pendapat di antara pendapat ulama tersebut, maka bagi orang-orang yang berperkara atau yang punya masalah itu harus menerima keputusan dari si hakim. Nah, orang yang berperkara ini tidak bisa menolak keputusan hukum tersebut dengan alasan ada pendapat lain yang berbeda dengan hasil ijtihad hakim. Nah, ini sudah menjadi keputusan yang tidak boleh ditentang, bukan tanpa syarat seperti kemaslahatan dan keadilan. Contoh dari kaidah ini yaitu pada masa sekarang, keputusan yang harus diterima adalah keputusan hakim yang sudah ditetapkan. Artinya, sudah tidak ada peluang usaha hukum lain yang bisa mengubah keputusan tersebut. Misalnya, dengan naik banding ke pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan keputusan dari Mahkamah Agung saja di Indonesia itu bisa diubah dengan peninjauan kembali atau PK atas keputusan Mahkamah Agung. Nah, di satu sisi hal ini memberi peluang kepada para pencari keadilan, tetapi di sisi lain menyebabkan perkaranya ini menjadi berlarut-larut penyelesaiannya. Lanjut ke kaidah yang kedua. Kaidahnya yaitu idza rufi'atil hudud lil imam fala syafa'ah. Artinya, ketika hukum sudah diputuskan oleh imam, maka tidak ada permohonan. Maksudnya yaitu ketika hukum sudah diputuskan oleh imam, itu maka tidak ada syafaat. Syafaat di sini artinya yaitu memohon pertolongan dari putusan hukum setelah hakim memutuskan hukum tersebut. Dan orang yang sudah berhadapan dengan hakim itu meminta hak-haknya. Misalnya bagi pencuri boleh meminta ampunan. Namun ketika putusan hakim itu sudah ditetapkan, maka tersangka ini harus mengikuti perintahnya. Setelah hukum itu diputuskan, maka tidak ada negosiasi. Dalil kaidahnya yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Artinya, balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat kelak. Mereka barang atas dasar keputusan pengadilan yang sudah ditetapkan. Demikian pula juga orang yang menemukan barang temuan boleh menggunakannya atas perintah hakim. Dalil dari kaidah ini yaitu karena qadhi mempunyai kekuasaan hukum untuk umum, maka setiap perintahnya tentang setiap perintahnya atas apa yang didapatkan oleh malik atau pemilik adalah seperti perintah malik untuk dirinya sendiri. Contoh dari kaidah ini yaitu dalam kasus jinayah, keputusan hakim yang memerintahkan terdakwa mengembalikan harta hasil korupsi adalah sama dengan perintah dari negara yang memiliki harta tersebut. Sedangkan dalam contoh pencurian atau perampokan, keputusan hakim ini sama dengan perintah dari si pemilik harta. Selanjutnya yaitu kaidah kelima yang berbunyi khata'ul qadhi fi baitil mali, yang artinya kesalahan seorang hakim ditanggung oleh baitul mal.
seorang hakim yang dengan tidak sengaja salah dalam keputusannya sehingga menyebabkan dia ini harus menanggung kerugian berupa harta, maka harta tersebut diambil dari baitul mal atau perbendaharaan negara dan bukan diambil dari harta milik si hakim itu. Karena di sini hakim hanyalah pelaksana hukum dan mewakili negara dalam melaksanakan tugasnya dalam menegakkan keadilan. Jika seorang hakim itu salah dalam memutuskan hukum, seperti membunuh orang murtad, rajam zina, potong tangan karena pencurian, maka ganti rugi ini diambil dari baitul mal. Dalil dari kaidah ini yaitu bahwasannya hakim menolong imam atas hukum. Maka seorang hakim mengikuti imam, bahkan termasuk kesalahannya imam atau hakim. Dan imam dalam baitul mal itu diminta pertanggungjawaban atas pemimpin daerah, para wali, dan juga para hakim. Kaidah ini juga menunjukkan bagaimana hakim dalam menegakkan keadilan itu harus teliti dan hati-hati, disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan agar tidak salah dalam dalam menjatuhkan hukuman. Kesalahan seorang hakim ini setidaknya ada 3 macam kemungkinan. Yang pertama yaitu salah dalam hukumnya sendiri, yaitu bertentangan dengan nas. Yang kedua yaitu salah dalam sebabnya hukum, seperti mengambil pembuktian dengan menggunakan saksi palsu. Yang ketiga yaitu salah dalam prosedur, seperti harusnya diputuskan dalam majelis hakim, tetapi diputuskan sendiri oleh si hakim. Nah, dalam kasus seperti ini, keputusan hakim bisa ditolak dan tidak bisa menjadi tanggungan dari baitul mal. Contoh dari kaidah ini yaitu seorang hakim menjatuhkan hukuman kepada si A, tetapi melakukan kejahatan, tetapi yaitu jika ada hakim yang sudah dipecat kemudian memutuskan hukum, maka ganti rugi dari hukum yang diputuskannya itu diambil dari hartanya sendiri, bukan dari baitul mal. Selanjutnya yaitu kaidah ke-6 yang berbunyi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara. Artinya, bukti dibebankan atas penuduh, sedangkan sumpah dibebankan atas tertuduh. Maksud dari kaidah ini ialah seseorang yang menuduh orang lain dengan tuduhan yang berbeda dengan kenyataan aslinya, maka kepadanya diwajibkan mengajukan bukti-buktinya. Bila tuduhan tersebut tidak disertai bukti yang cukup, maka pihak tertuduh ini cukup membatalkan tuduhan tersebut dengan sumpah. Lalu orang yang tertuduh secara hukum dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Nah, kaidah ini dimaksudkan untuk mencegah orang yang suka menuduh seenaknya dengan melemparkan tuduhan kepada orang lain. Maka dari itu, pihak penuduh dibebankan oleh pembuktian akan tuduhannya tersebut. Dalil dari kaidah ini adalah Quran Surat An-Nur ayat 4. Dan juga ada dalil hadis yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap orang dipenuhi klaim atau tuduhan mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim atau menuduh harta dan darah suatu kaum. Namun barang bukti wajib bagi pendakwa atau penuduh dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku atau terdakwa. Contoh dari kaidah ini yaitu yang pertama, pihak A menuduh pihak B sedang berbuat curang. Dalam hal ini, pihak A ini wajib untuk memberikan bukti secara detail atas tuduhannya dengan bukti yang valid. Karena pihak A tidak memiliki bukti cukup, maka pihak B sebagai tertuduh tidak wajib melakukan apa-apa secara hukum dan cukup dengan mengucapkan sumpah, maka tuduhan tersebut sudah batal. Contoh yang kedua yaitu si A menuduh meninggalnya beberapa anak akibat diracuni oleh si B, yang tak lain adalah orang tuanya. Dalam hal ini, si A lah yang secara hukum dituntut untuk membuktikan tuduhannya, misalnya dengan menghadirkan saksi yang melihat aksi itu, atau dengan rekaman CCTV yang disertai dengan sidik jari dari si B di botol racun tersebut. Jika si A ini tidak dapat memberikan bukti apapun, maka tuduhan dari si A ini tertolak sepenuhnya. Si A juga tidak boleh menuntut agar jenazah korban ini diotopsi untuk pembuktian tuduhannya, karena akan merusak
kehormatan jenazah dengan tuduhan yang tidak bisa dibuktikan sama sekali. Dan si A ini juga haram hukumnya mewacanakan bahwa keengganan untuk otopsi adalah bukti bahwa bahwa si B lah pembunuhnya. Si A juga berhak dihukum bila melakukan hal semacam ini. Tetapi andaikan si A berhasil membuktikan tuduhannya dengan beberapa bukti valid, maka si B ini layak membalasnya dengan bukti otopsi. Nalar hukum seperti ini jangan sampai dibalik dan jangan sampai menuduh orang lain hanya dengan ucapan dan kemungkinan-kemungkinan saja. Setiap orang dinyatakan kebenarannya. Sebagaimana kan status asal adalah bebas dari tuntutan. Dalam teori hukum modern, kaidah ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah. Asas ini harus dijadikan pedoman menyikapi semua kasus tuduhan yang masih belum terbukti secara sah kebenarannya di pengadilan. Baik, cukup itu materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ririn Mu'tamiroh. Kepadanya disilakan. Baik, selanjutnya adalah kaidah ke-7 yang berbunyi min aina laka hadza, yang artinya dari mana kamu dapatkan ini. Kaidah ini dimaksudkan dalam hukum Islam, yakni seorang tersangka harus membuktikan bahwa harta yang dimilikinya itu bukan dari hasil usaha yang haram, seperti hasil perampokan, pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Abdul Manan mengartikan pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semaunya saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah, dan gugatan yang asal gugat saja. Dalil kaidah ini yakni dalam suatu hadis yang berbunyi telah menceritakan kepada kami Hanad, telah menceritakan kepada kami Husain al-Ju'fi dari Zaidah, dari Simak bin Harb, dari Hanasi, dari Ali, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaku, jika ada dua orang mengajukan suatu perkara kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan hukum kepada orang pertama, hingga engkau mendengar perkataan orang kedua, dan niscaya engkau akan mengetahui bagaimana engkau memutuskan hukum. Contoh dari kaidah ke-7 ini, yakni si B dituduh telah mencuri motor si A. Kemudian si B disuruh untuk mengembalikan motor curian tersebut. Tetapi si B membantah dan mengelak bahwa motor tersebut baru saja ia beli dan memang terlihat mirip sekali dengan motor si A yang hilang tempo lalu. Lalu si B pun menunjukkan bukti-bukti kelengkapan surat-surat motor tersebut. Dan maka dalam kasus ini si B terbukti tidak melakukan pencurian. Lalu selanjutnya kaidah ke-8. Kaidah ke-8 yakni al-bayyinatu hujjatun muta'addiyatun wal iqraru hujjatun qasiratun. Yang artinya alat bukti otentik adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian mutlak bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan ikrar atau pengakuan hanyalah bukti relatif bagi yang menyatakannya. Selanjutnya Mbak Lina. Pengakuan adalah pernyataan dari seseorang yang menyatakan tentang adanya hak orang lain pada dirinya. Sedangkan bukti, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim, yakni sesuatu yang menjelaskan tentang kebenaran. Nah, maksud dari kaidah ini yakni bahwa suatu kasus yang dibuktikan dengan alat-alat bukti, maka alat-alat bukti tersebut bisa melibatkan orang lain, baik berupa saksi maupun keterangan ahli. Bahkan saksi, apabila ada bukti-bukti lain tentang keterlibatannya dalam suatu perkara pidana, bisa berubah statusnya menjadi tersangka. Sedangkan pengakuan hanya melibatkan diri orang yang mengaku saja, dan tidak bisa melibatkan orang lain. Nah, fungsi dari kaidah ke-8 ini yakni sebagai penjelas terhadap kaidah sebelumnya, yakni kaidah al-bayyinatu ala mudda'i wa yaminu ala man ankar.
yang artinya bukti dibebankan atas penuduh, sedangkan sumpah dibebankan atas tertuduh. Sifat bukti di sini ialah sebagai dampak hukum, baik kepada orang yang menggugat ataupun yang tergugat. Sementara ikrar adalah sebagai sebuah pengakuan, yang mana dampaknya itu hanya kepada orang yang memberi pengakuan dan tidak berdampak pada orang lain. Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektivitas, namun hal tersebut mutlak harus diadakan karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun keputusannya. Seorang hakim tidak boleh hanya berdasar keyakinannya saja, tetapi harus pula didasarkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa yang mempunyai alat bukti. Dari kaidahnya yakni dalam Quran surah Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Contoh kaidah ini, misalnya seorang mengaku berzina, maka pengakuannya hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Sedangkan orang lain yang diakui berzina tidak bisa dilibatkan apabila dia menyangkalnya, selama tidak ada bukti yang menguatkan pengakuan tersebut. Lalu contoh lainnya, misalnya si A mencuri bersama 4 orang lainnya, lalu si A mengaku bahwa dia yang mencuri. Maka pengakuan tersebut hanya berlaku pada dirinya saja, yakni adapun 4 orang lainnya itu tidak bisa dipastikan sebagai pencuri hanya karena pengakuan. Selanjutnya, kaidah ke-9 yakni al-mar'u mu'akhadun bi iqrarihi. Artinya seseorang dituntut karena pengakuannya. Ikrar artinya adalah sebuah pengakuan. Secara definisi, ikrar adalah pemberitahuan mengenai hak orang lain atas dirinya sendiri. Ikrar bukan hanya sekedar pengakuan saja, tetapi juga dia berkehendak untuk memberikan kesaksian hukum. Seorang pelaku hukum yang telah memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna, ia harus mempertanggungjawabkan atas ucapan dan perbuatannya. Demikian pula pengakuan yang ia ucapkan mengikat kepadanya dan harus dipertanggungjawabkan. Sebuah persaksian tidak diterima kecuali dari orang-orang yang benar, jelas, terpercaya atau adil. Kejujuran saksi ini paling tidak harus diketahui hakim atau berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh 2 orang jujur yang lain. Dalil kaidah ini yakni Quran surah Al-Maidah ayat 8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Contoh kaidah dari kaidah ini yakni seseorang mengakui telah menjual rumah dengan pembayaran digital. Maka orang tersebut wajib menyerahkan rumah tersebut meskipun rumahnya itu belum dibayar lunas. Lalu contoh lainnya, misalnya si A mengaku bahwa ia telah membunuh tetangganya, maka si A dikenai hukum atas pembunuhan yang ia lakukan. Tetapi dengan syarat bahwa si A ini merupakan orang yang cakap hukum, balik berakal, dan tidak dikenai hukum. Bisa merdeka. Jadi jika dia seorang budak, maka pengakuannya itu tidak diterima. Lalu selanjutnya kaidah ke-10, la hujjata ma'at tanafudi walakin la yuhtaru ma'ahu hukmul hakim. Artinya sesuatu yang diperdebatkan tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi juga tidak dapat menafikan keputusan hakim. Kaidah ini berhubungan dengan keterangan saksi yang saling bertentangan di depan pengadilan. Akan tetapi yang diucapkan sidang pengadilan tetap berlaku dan tidak menyebabkan rusak dengan kesaksian seorang saksi yang saling bertentangan. Jadi pertentangan tersebut tidak bisa merusak keputusan hakim yang sudah
kuat secara hukum. Contoh kaidah dari kaidah fikih ini yakni seorang hakim telah memberikan keputusan yang berdasarkan bukti maupun pengakuan yang telah didapat pada proses pengadilan. Kemudian setelah keputusan tersebut dikeluarkan, muncul seorang saksi yang sebelumnya juga telah bersaksi di pengadilan, dan ia memberikan kesaksian baru yang kesaksian tersebut itu bertentangan dengan keputusan hakim. Maka kesaksian yang berlawanan tersebut tidak bisa merusak keputusan hakim yang awal tadi. Lalu selanjutnya kaidah ke-11, la hujjatu ma'al istimali an-nasi an dalilin. Ya artinya tidak dapat dijadikan hujah atau alasan sesuatu yang berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang berlawanan dengan dalil. Kaidah ini menjelaskan bahwa dalil adalah pegangan pokok dalam penetapan sebuah hukum. Karena dalil merupakan keterangan yang objektif, tetapi apabila dalil tersebut memberikan kemungkinan-kemungkinan yang menyimpang dari maksudnya, maka tidak bisa dijadikan alasan untuk memutuskan suatu perkara. Contoh kaidahnya yakni tergugat tidak dapat dijadikan saksi karena adanya kemungkinan keluarga tersebut memberikan keterangan-keterangan palsu. Dalil dari kaidah ini hadis riwayat Abu Daud nomor 3601 dari Abdullah bin Amr bin As berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kesaksian seorang laki-laki dan wanita berkhianat tidak boleh diterima. Demikian juga seorang laki-laki dan wanita berzina, begitu juga kesaksian orang yang benci terhadap saudaranya. Lalu kaidah terakhir yakni kaidah ke-12, asul jaizun bina muslimina ila sulhan haroma halalan aw halun haroman. Yang artinya perdamaian di antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Perdamaian di antara penggugat dan tergugat adalah baik dan diperbolehkan, kecuali perdamaian yang berisi menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya. Kaidah inilah yang didahulukan oleh hakim, yaitu harus mendamaikan antara kedua belah pihak dahulu. Kaidah ini diambil dari lafaz hadis yang telah disahihkan oleh beberapa ahli hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa rasanya Rasulullah SAW bersabda, asul hujaizun bainal muslimin ila sulhan halalan wa haraman wal muslimuna ila syurutihim ila syartan harama halalan wa ahalla haraman. Yang artinya perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram. Karena kaidah ini, jadi misalnya dalam hak suami istri, apabila seorang istri khawatir akan diceraikan oleh suaminya, lalu kemudian si istri tersebut berkata kepada suaminya bahwa aku ingin tetap menjadi istrimu, sebagai konsekuensinya aku relakan nafkahku dikurangi. Apabila suami tersebut setuju, maka ini termasuk perdamaian yang diperbolehkan. Bagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 128, dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan mengusir atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Lalu contoh lainnya, berdamai dalam diat pembunuhan atau yang lainnya. Sebenarnya apabila terjadi suatu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan zolim, maka keluarga korban bisa menuntut hukum kisos atau menuntut diat atau ganti rugi atas pembunuhan tersebut. Jika menuntut diat, maka jumlahnya telah ditentukan dalam syariat, yaitu sejumlah 100 ekor unta, dengan memenuhi berbagai ketentuan lainnya. Dalam hal ini, apabila keluarga korban mengusulkan kepada keluarga si pembunuh supaya memberikan diat yang lebih dari 100 ekor unta, lalu keluarga si pembunuh tersebut menyetujuinya, maka ini diperbolehkan, dan ini termasuk perdamaian yang diperbolehkan. Lalu contoh perdamaian yang tidak diperbolehkan karena ada unsur haram di dalamnya, misalnya apabila Ahmad mempunyai hutang
uang sejumlah 100.000 kepada Zaid dengan jangka waktu pengembalian itu selama 1 pekan. Lalu setelah sepekan berlalu, ternyata Ahmad belum bisa melunasi hutangnya. Kemudian Ahmad berkata kepada Zaid, berilah tenggang waktu kepadaku selama 3 hari untuk melunasi hutangku. Dan sebagai konsekuensinya, aku akan membayar hutangku dengan tambahan 20.000 untukmu. Nah, jika Zaid di sini setuju, maka perdamaian seperti ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba. Baik, yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Untuk sesi selanjutnya yaitu adalah sesi diskusi. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atau yang memiliki sanggahan atau yang memiliki kritik ataupun saran, monggo dipersilakan. Maksimal 3 dulu ya, untuk kalau misal pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Ulfi Muyasyarah di di kolom chat. Bagaimana menurut pemakalah mengenai hukum tuduhan yang tentunya belum jelas kebenarannya, seperti yang ada di sosmed, Twitter, dan lain sebagainya? Untuk pemateri, apakah langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Ditambung terlebih dahulu. Baik. Monggo untuk yang lain. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Habib Al-Qarni. Menurut pemakalah, bagaimana jika pelaku yang melanggar hukum saat dijatuhi hukum ternyata dia meninggal dunia? Baik, terima kasih Mas Habib Al-Qarni atas pertanyaannya. Moderator izin ditampung dulu ya pertanyaannya. Baik. Monggo para pemateri untuk menjawab pertanyaan. Izin menjawab moderator. Pertanyaan dari Mbak Ulfi. Ya, tadi kan pertanyaannya mengenai hukum tuduhan yang belum jelas kebenarannya, seperti yang ada di sosmed, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, menurut kami di sini jelas hukumnya itu tidak boleh dan haram. Karena kan tuduhan tersebut belum jelas kebenarannya. Nah, apalagi di dunia digital seperti sekarang ini, di media sosial itu, setiap orang dapat argumen, kritik orang semaunya, dan pastinya menurut pandangan mereka pribadi masing-masing. Dan jika tuduhan tersebut tidak jelas atau tidak benar, maka nanti jatuhnya bisa menjadi fitnah. Dan seperti yang kita tahu bahwa fitnah itu adalah dosa yang besar. Mungkin itu yang dapat saya berikan jawabannya. Bagaimana Mbak Ulfi? Apakah dapat dimengerti? Untuk yang pertanyaan saya, menurut kaidah yang mana ya, Mbak? Kaidah nomor berapa? Menurut Mbaknya. Yang ke-10, yang ke-11, ke-12, yang mana? Izin menjawab. Menurut saya kasus tersebut itu sesuai dengan kaidah ke-11, yakni al-hujjatu ma'a ihtimali an-nasyi'an dalilin. Tidak dapat dijadikan hujjah atau alasan sesuatu yang berdasarkan kemungkinan yang berlawanan dengan dalil. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih, Mbak. Mungkin kalau yang lain mau menambah, dipersilakan. Moderator izin menambahkan. Jadi tuduhan yang tanpa bukti atau yang belum jelas kebenarannya yang sering sekali beredar di sosmed itu kan bisa dikategorikan berita hoax atau bahkan bisa menjadi fitnah ya. Dan itu sendiri sebenarnya dalam Al-Quran sudah mengatur atau melarang tentang penyebaran berita hoax itu sendiri, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita,
Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, jadi kita sebagai pengguna sosmed, kita itu alangkah baiknya kalau kita itu ketika mendengar berita itu kita melakukan tabayun dulu atau mengklarifikasi dulu kebenaran suatu berita tersebut. Apakah itu dari sumber yang terpercaya atau tidak, atau beritanya itu sudah terbukti atau belum, seperti itu, agar kita sendiri juga tidak ikut menjadi orang-orang yang termasuk menyebarkan berita bohong atau ikut menjadi penuduh itu sendiri, seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih atas tambahannya. Mungkin dari yang lain, atau mungkin pemateri mau menjawab pertanyaan Habib Al-Qurtubi juga yang tadi. Mungkin kalau ada pertanyaan lain juga, monggo dipersilakan. Moderator, itu ada pertanyaan dari Mbak Francisca. Iya. Saya bacakan pertanyaan dari Mbak Latifah. Sehubungan dengan dobit kedua, bagaimana jika hukum yang sudah ditetapkan oleh imam ternyata salah atau tidak terbukti, apakah syafaat tetap tidak berlaku baginya? Dan apakah hal tersebut termasuk ke dalam pengecualian? Baik, terima kasih Mbak Francisca atas pertanyaannya. Kami tabung dulu. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Mbak Francisca. Baik, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, kaidah kedua kan berbunyi ketika hukum sudah diputuskan oleh imam, maka tidak ada permohonan. Nah, sedangkan pertanyaan Mbak Siska tadi seperti yang sudah dibacakan oleh Mas Afan tadi, seperti itu ya. Kalau menurut dari kelompok kami, pertanyaan Mbak Siska ini masuknya bukan ke dobit kedua atau kaidah kedua, tapi masuknya ke kaidah kelima, yaitu khotoul qodi fi baitul mali. Kesalahan seorang hakim ditanggung oleh baitul mal. Jadi kan itu tadi pertanyaannya, hukum yang sudah ditetapkan oleh imam ternyata salah terus tidak terbukti kan, apakah tidak berlaku syafaat baginya gitu. Ketika hukumnya itu sudah terlaksana, misal hukum potong tangan ya, ketika hukumnya itu sudah terlaksana, maka itu tadi masuknya ke kaidah kelima. Jadi ketika si korban apa ya namanya, semuanya orang yang sudah dipotong tangannya ini tadi, dia itu menuntut si hakim karena tidak terbukti bersalah, maka tuntutannya ini tadi ganti ruginya diambil dari baitul mal, seperti itu. Karena ketika seorang kodi atau hakim itu salah dalam memutuskan suatu hukum, maka itu ganti ruginya diambil dari baitul mal, seperti itu. Bagaimana Mbak Francisca, bisa dipahami jawabannya, atau mungkin ada sanggahan, atau mungkin masih ada pertanyaan lain? Kalau bagi korbannya sendiri, apa ada syafaatnya? Jadi ketika hukumnya itu sudah ditetapkan ya, terus ternyata yang dituduh atau yang tersangkanya ini tadi itu ternyata tidak terbukti bersalah, ya berarti udah gugur hukuman terhadap dia ini sudah tidak berlaku lagi, seperti itu. Jadi bukan syafaat lagi, tapi hukuman buat dia ini sudah gugur karena kan tidak terbukti bersalah, seperti itu. Oh ya, terima kasih.
Moderator izin menjawab dari pertanyaan Mas Habib tadi. Jadi pertanyaannya tadi, menurut pemakala bagaimana jika pelaku yang melanggar hukum saat dijatuhi hukum ternyata sudah meninggal dunia? Kalau pelaku yang dijatuhi hukuman ini sudah meninggal, berarti sudah tidak ada lagi hukuman bagi pelaku itu tadi, karena kan udah meninggal gitu. Dan hukuman itu sendiri tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi yang bisa diwariskan kan itu hanya harta. Jadi hukumannya itu tadi tidak bisa diturunkan untuk ahli warisnya, seperti itu. Jadi sudah gugur hukuman bagi yang sudah meninggal itu tadi. Bagaimana Mas Habib, bisa dipahami atau mungkin ada sanggahan dari teman-teman yang lain atau mempunyai tambahan? Bagaimana Mas Habib Al-Qarni untuk jawabannya? Ini ada satu lagi pertanyaan terakhir dari kolom chat dari Mas Salman Hasan Al-Ansori. Yang sehubungan dengan topik ketiga, jika seseorang bekerja sama dalam pembunuhan, seperti contoh ada yang bagian membunuh, ada yang bagian merencanakan, atau bagian yang lain yang membantu dalam perencanaan membunuh, apakah semua orang yang bekerja sama dalam pembunuhan ini dikisos atau dihukum secara sama rata, atau diberikan hukum yang berbeda-beda? Jadi intinya dalam pembunuhan berencana itu, apakah setiap pelaku itu dikasih hukuman yang sama atau dikasih hukuman yang berbeda-beda? Bagaimana pemateri, dapat dipahami pertanyaannya? Ya, insya Allah bisa. Terima kasih Mas Salman atas pertanyaannya. Ditampung dulu. Izin menjawab moderator. Ya, diberi silakan. Pertanyaan tadi kan mengenai sehubungan dengan dobit ketiga ya, tentang jika seorang bekerja sama dalam pembunuhan, misalnya ada yang bagian membunuh dan ada yang bagian dalam untuk merencanakan, apakah hukuman dari kedua pelaku tersebut sama atau berbeda? Jawabannya, hukumannya berbeda, dan hukuman terberat itu berada pada dalang atau otak pembunuhannya. Misalnya berarti misalnya yang punya rencana, berarti hukuman terberatnya itu yang mempunyai rencana pembunuhan tersebut. Mungkin cukup itu dapat dipahami atau gimana Mas Salman Hasan Al-Ansori? Gimana Mas? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kepada semuanya karena telah mengikuti diskusi ini dari awal sampai akhir. Mungkin kita tutup di sini karena waktu sudah menunjukkan 9.50 dan menunjukkan bahwa waktu mata kuliah kita sudah habis. Karena itu, marilah kita tutup diskusi pada hari ini. Kalau saya ada salah ucap, kalau salah cakap, saya mohon maaf. Kalau ada lebihnya itu dari awal semata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.